Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, saya akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan tajwid dan kita akan masuk pada tema berikut, yaitu riwayat hidup para imam qiraat sab'ah. Untuk mengenal lebih dekat para imam qiraat sab'ah, berikut ini diuraikan secara singkat riwayat mereka yang masing-masing disertai dua orang perawinya. Yang pertama yaitu Imam Nafi'. Nama lengkapnya ialah Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aim Al-Laythi. Beliau lahir di kota Isfahan pada tahun 70 Hijriah. Sejak muda ia telah menekuni Al-Quran dan baru berguru tentang Al-Quran kepada lebih 70 orang tabi'in. Setelah dewasa, Imam Nafi' pergi ke kota Madinah dan menetap di sana hingga wafat pada tahun 169 Hijriah. Selama kurang lebih 70 tahun, Imam Nafi' menjadi guru qiraat di kota Madinah. Pernah diceritakan bahwa anak Ahmad bin Hanbal bertanya kepada bapaknya tentang qiraat mana yang paling disenanginya. Ahmad bin Hanbal menjawab, ia menyenangi qiraat Madinah, dan jika tidak ada maka qiraat Hashim. Diceritakan pula bahwa Imam Nafi' apabila berbicara, dari mulutnya keluar bau harum seperti kasturi. Waktu ditanyakan apakah ia mempergunakan pewangi mulut, ia menjawab tidak sama sekali. Dia menerangkan bahwa ia pernah bermimpi Rasulullah membacakan Al-Quran di mulutnya, dan sejak itulah timbul bau tersebut bila ia berbicara. Sanad atau silsilah bacaan Imam Nafi' adalah sebagai berikut. Di antara salah satu gurunya yang banyak itu terdapat Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman dari Abdullah bin Abbas. Abdullah dari Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dua orang perawinya adalah Qalun dan Wars. Qalun, nama lengkapnya adalah Abu Musa Isa bin Mina, tetapi ia lebih populer dengan lakop atau julukan yang melekat pada dirinya yaitu Qalun. Qalun diambil dari bahasa Rum yang berarti baik, karena baiknya bacaan Al-Quran yang diucapkan. Beliau lahir pada tahun 120 Hijriah dan wafat pada tahun 220 Hijriah. Sebagaimana gurunya, ia meneruskan mengajar dan menjadi guru qiraat yang terkenal di Madinah. Diceritakan satu hal yang istimewa dalam sejarah hidup Qalun ini adalah pendengarannya. Pada masa tuanya ia tuli hingga tidak mendengar walaupun genderang dipukul di sampingnya. Akan tetapi bila orang membaca Al-Quran, ia dapat mendengarnya dengan baik sekali. Yang kedua, Wars. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Sa'id al-Misri. Sebagaimana Qalun, ia lebih populer dengan lakop atau julukan yang dimilikinya Wars. Ia lahir di Mesir pada tahun 110 Hijriah. Kemudian pergi ke Madinah khusus untuk belajar dengan Imam Nafi'.
dan dapat menyelesaikan beberapa kali khatam di hadapan gurunya tahun 155 Hijriah. Kemudian ia kembali ke Mesir dan mengajar qiraat di sana hingga wafatnya pada tahun 197 Hijriah. Wars ini terkenal sebagai seorang qori yang memiliki suara yang baik dan merdu, menguasai tajwid, dan juga mahir dalam tata bahasa Arab. Periwayat yang kedua adalah Ibnu Katsir. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Katsir. Ia lahir dan wafat di kota Mekkah. Lahir pada tahun 45 Hijriah dan wafat pada tahun 120 Hijriah. Sebagai imam qiraat di Mekkah, Ibnu Katsir terkenal dengan lidahnya yang fasih dan menguasai bahasa Arab dengan baik. Ia sempat menekuni beberapa orang sahabat, di antaranya Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub al-Ansari, dan Anas bin Malik. Adapun sanad bacanya adalah dari sahabat Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab. Dan kedua sahabat tersebut membaca dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang perawinya antara lain Baz. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Qasim. Ia lahir pada tahun 170 Hijriah, sedang wafatnya pada tahun 250 Hijriah di kota Mekkah. Seperti halnya gurunya Basi terkenal sebagai guru ahli qiraat di kota Mekkah. Di samping itu juga terkenal sebagai muadzin Masjidil Haram. Yang kedua, Qunbul. Qunbul adalah nama julukan. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad al-Maksum. Ia lahir pada tahun 195 Hijriah di kota Mekkah dan wafat pada tahun 291 Hijriah juga di kota Mekkah. Ia juga terkenal sebagai guru membaca Al-Quran di Hijaz dan banyak orang datang dari banyak daerah yang jauh untuk belajar Al-Quran kepada beliau. Periwayat yang ketiga adalah Abu Amr. Nama lengkapnya adalah Zabban bin Ala bin Ammar. Ia lahir di kota Mekkah pada tahun 68 Hijriah. Imam Abu Amr kemudian merantau ke daerah dan mengajar Al-Quran di sana. Setelah ia pindah ke Kufah hingga wafatnya pada tahun 154 Hijriah. Ia terkenal sebagai salah seorang yang sangat mengerti tentang Al-Quran serta jujur. Seorang ulama besar, Sufyan bin Uyainah, pernah bercerita bahwa ia pernah bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya bahwa orang banyak berselisih qiraat. Mana qiraat yang patut diikuti? Rasulullah menjawab, bacalah menurut qiraat Abu Amr. Adapun sanad yang dimiliki Abu Amr adalah sebagai berikut. Ia membaca dari beberapa guru, di antaranya Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa dan Hasan al-Basri. Hasan membaca dari Khuton Abu Aliyah. Abu Aliyah mendapat bacaan dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian kedua sahabat ini mendapat bacaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maupun dua orang perawinya antara lain, pertama Duri. Nama lengkapnya adalah Abu Amr Habs bin Umar bin Abdul Aziz yang populer dengan julukan Duri. Duri terkenal sebagai ulama qiraat pada masanya, di samping terkenal sebagai orang pertama yang mengumpulkan qiraat-qiraat.
Dia mengajar dan wafat di kota Baghdad pada tahun 246 Hijriah. Perawi yang kedua adalah Susi. Nama lengkapnya adalah Abu Shu'aib Soleh bin Ziyad bin Abdullah bin As-Susi. Di kota Basrah, tempat ia menetap dan wafat. Ia terkenal sebagai qori yang baik dan kuat ingatan. Susi wafat pada tahun 261 Hijriah. Periwayat yang keempat yaitu Ibnu Amir. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Amir al-Yahsabi. Lahir pada tahun 28 Hijriah dan wafat pada tahun 118 Hijriah di Damaskus. Selama hidupnya, selain terkenal sebagai seorang muqri, ia juga seorang ulama yang disegani. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Amir bertindak sebagai guru besar di Masjid Al-Umawi yang terkenal. Sebagai seorang tabi'in, sanad bacaan Imam Ibnu Amir hanya berselang dengan seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca dari Utsman bin Affan, dan Utsman menerima bacaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun dua orang perawinya antara lain. Yang pertama, Hisham. Nama lengkapnya adalah Hisham bin Amir ad-Dimashqi. Hisham dilahirkan pada tahun 153 Hijriah dan wafat di kota Damaskus pada tahun 245 Hijriah. Hisham selain dikenal sebagai qori yang masyhur, juga terkenal ahli pidato, menguasai hadis dan juga sebagai mufti. Yang kedua, Ibnu Zakwan. Nama lengkapnya adalah Abu Amr Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Zakwan. Lahir pada tahun 173 Hijriah dan wafat pada tahun 242 Hijriah di Syam. Semasa hidupnya ia terkenal sebagai qori yang sangat terkenal. Abu Zahra, seorang hafidz Damaskus, pernah berkata bahwa tidak terdapat di Irak atau di Hijaz atau di Syam atau di Mesir atau Khurasan seorang qori yang melebihi Ibnu Zakwan. Mungkin ini saja, insya Allah. Selanjutnya kita akan masuk pada periwayat yang kelima, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini saja, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.